nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama bermuajahah di tempat yang mulia dalam rangka liqa'il ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita tidak semata-mata hanya di dunia, namun sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung pembahasan kitab Minhul Saniyah atau Wasiat Al-Mustafa yang kemarin telah kita bahas. Ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman fa idza ishtadda ghadabahu alayhi wa kalla bihi syaitanan yubariku lahu fihi wa yushibahu wa yashghalahu bidunya anidin wa yashalu lahu umura dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Ya Ali, hai Ali, ma sawara ahadun talibal haram masyian illa kana syaitanu qarinahu wala raqiban illa kana radifahu wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan wala nasiya ahadun ismullahi ta'ala inda jima'i illa syariku syaitanu fi walidihi wa dhalika qawlu ta'ala wa syarikun fil amwali wal awlad wa indahu. Hadirin Ramadan jamaah yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bahas dua pesan Al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Artinya wasiat baginda Rasul kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, hai Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Apabila Allah benci terhadap seseorang, razaqahu malan, maka Allah berikan rizki harta haraman yang haram. Jadi kalau hidup kita di dunia senang, banyak duit, jangan semata-mata itu anggap nikmat dari Allah. Tapi introspeksi diri, ini nikmat apa adab yang Allah berikan? Ya. Bahasa Al-Mustafa kepada Imam Ali, apabila Allah membenci terhadap seseorang, razaqahu malan haraman, maka Allah berikan rizki kepadanya itu dengan harta yang halal, yang haram. Harta yang haram Allah kasih. Fa idza stadda ghadabahu alaihi wa qala bi syaitana yubariku lahu fi. Maka apabila Allah sangat benci kepada seseorang, maka Allah serahkan dia kepada syaitan. Untuk apa? Wa yushibuhu untuk menjadi temannya. Wa yashghalahu bidunya anid-din, dan setan akan menyibukkan dirinya dengan urusan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Kan gak sedikit orang kaya ama ngaji rada-rada oke. Ya, secara logika hartanya banyak, tapi belum tentu itu ketentuan nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan mengukur kebahagiaan dunia itu dengan harta yang melimpah, tapi ukur kebahagiaan dunia itu dengan ketenangan jiwa kita.
kita masih mau ngaji, kita masih mau sholat. Karena apa? Apabila Allah telah nggak suka nih sama satu orang, sama hamba, Allah kasih ke dia razaqahu malan, rezeki yang harta yang haroman, harta yang haram. Kadang-kadang duit yang halal aja bisa jadi haram kalau duit tersebut dipakai untuk maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melihat kesenangan dunia dengan harta yang melimpah. Justru introspeksi diri dulu. Ketika Allah berikan nikmat duit yang banyak nih, jadikan nikmat tersebut untuk semakin dekatkan diri kita kepada Allah. Harta yang kita punya kita sedekahkan di jalan Allah. Gaji kita 2 juta, itu masih ada 2,5% buat harta orang yang membutuhkan pertolongan kita, anak yatim, doa apa. Bahkan 1.000 duit yang kita punya pun masih ada hak orang lain. Ya. Maka ketika Allah telah sangat gak suka nih sama orang tersebut, Allah serahkan dia kepada setan. Untuk apa? Wa yashabuhu, untuk menjadi temannya itu setan. Dan setan akan menyibukkan dia dengan urusan dunia dan meninggalkan urusan akhirat. Jadi kalau ada orang nggak mau ngaji, sibuk sama kerjaan, berarti dia teman setan. Iya, yang bahaya udah kerja kagak, ngaji ogah. Nah itu teman yang banget setan itu dia. Ngaji kagak mau, kerja kagak, diajak ngaji susah. Nah, itu. Apalagi teman setan banget itu dia. Ke sekolah. Jangan. Dan setan akan menyibukkan kita dengan urusan dunia. Setan nyuruh kita kerja aja, kerja, nggak usah ngaji, nggak usah sholat, kerja aja. Karena sholat sama ngaji nggak membuat upaya, tapi kalau kerja membuat upaya. Nah itu bisikan setan. Artinya Allah sedang menguji kita, dan di situ berarti Allah sedang tidak suka dengan keadaan kita. Akhirnya setan menyibukkan kita dengan urusan dunia, meninggalkan urusan akhirat. Jangan bang, karena masuk surga itu mahalnya tarkut dunia. Sebagaimana kata Mu'adz ar-Razi, tarkut dunya syadid, wa tarkul jannati asyaddu minhu, wa in mahral jannata tarkut dunya. Kata Mu'adz ar-Razi, tarkut dunya syadid, meninggalkan dunia itu berat. Ya kan? Gak kerja, gak punya duit, puyeng kita. Gak kerja, gak punya duit, pusing banget kayaknya. Padahal Allah telah menjamin kehidupan kita. Coba deh. Pernah gak mikir nih kita nih mikir, lagi merenung gitu di dalam ruangan sendiri. Allah kan udah jamin makan gua, Allah kan udah jamin rezeki gua, tapi kok bisa gua ngejar itu sampai mati-matinya? Allah belum menjamin gua masuk surga sama neraka, tapi kenapa badan gua nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat? Pernah nggak? Kagak. Makanya tarkut dunia syadid, meninggalkan dunia itu berat, tapi wa tarkul jannati asyaddu minhu, meninggalkan surga itu jauh lebih berat. Maka wa in mahral jannata tarkut dunya, sesungguhnya mahar masuk ke dalam surga itu meninggalkan segala urusan dunia. Artinya apa? Bukan melarang kita buat kerja, bukan melarang kita buat cari duit. Wajib hukumnya beri nafkah anak istri kita yang sudah berkeluarga, tapi jangan meninggalkan Allah yang memberikan kenikmatan kerjaan itu. Kadang-kadang kan kita pengen kerja, rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah, udah kerja Allahnya dia tinggal. Iya kan? Sholat kagak, ngaji kagak, sedekah kagak, amal guru lupa. Jangan dong. Karena mahar masuk surga itu meninggalkan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain juga.
Ketika azan berkumandang, tinggalkan urusan dunia, menghadap kepada Allah yang memiliki dunia. Jangan sampai setan nyibukin kita dengan urusan dunia sehingga melupakan urusan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Alam akhirat kan alam yang kekal abadi. Masa kita mau berusaha, kita bisa nih semaksimal mungkin badan kita mencari kesenangan dunia yang sifatnya semata, yang sifatnya sesaat. Masa kita nggak mau berusaha sih mencari kesenangan akhirat yang sifatnya kekal selama-lamanya kita di akhirat. Tapi dunia ada batasan usia, tapi dunia ada batasan main emang. Kalau udah game over nggak bisa balik lagi kita. Iya, mati aja udah. Emang main game over bisa ulang? Ya, makanya kalau Allah sedang nggak suka sama hamba, Allah serahkan dia ke setan, dan setan menyibukkan dia dengan urusan dunia, meninggalkan urusan akhir. Kata setan, kerja aja udah, ngaji tidak berpikir gampang, masih ada Rabu besok. Rabu besok, udah ntar masih ada besok lagi. Terus aja begitu sampai akhirnya lupa kalau di sini ada pengajian. Karena apa? Karena syaitan terus membisikkan, menyibukkan dia dengan urusan dunia. Wa yashalu lahu umur dunyahu, dan setan memberi gampang kepadanya urusan dunia. Tuh, kalau Allah udah gak suka sama satu orang nih, sama satu hamba, Allah serahkan dia ke setan, dan setan akan memudahkan segala urusannya sehingga melupakan Allah yang memberi segala kenikmatan itu. Tuh, kalau kita udah diserahkan nama setan, urusan kita gampang sehingga kita lupa. Padahal kerjaan yang kita kerjakan itu hakikatnya dari Allah. Duit yang kita punya itu hakikatnya dari Allah. Karena setan sedang mengganggu keimanan kita, sehingga ketika Allah berikan rizki kepada kita, kita melupakan Allah yang memberikan rizki. Ketika Allah berikan kerjaan kepada kita, sehingga kita melupakan Allah yang memberikan pekerjaan, seolah-olah kerjaan yang dia dapat, duit yang dia punya itu hasil semata kerja keras dia. Padahal semuanya itu kehendak Allah. Ini Allah uji kalau Allah sedang gak suka sama kita. Dengan apa? Dengan bisikan-bisikan setan. Setan gampangin segala urusan dunia kita, sehingga setan berkata, wa yaqulu Allah ghafurur rahim. Kata setan, udahlah, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kapan aja kau bertobat, Allah pasti menerimanya. Kapan aja kau minta ampunan, Allah pasti mengampuni. Iya, Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Tapi kan Allah nggak meminta harta yang kita punya. 1 kali 24 jam hembusan nafas keluar dari anggota tubuh kita, Allah nggak minta bayaran, Bang. Tapi apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan wasusu bisudurin nas. Ayat Quran wasusu bisudurin nas lagi, kayak di podcast itu. Bukan. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tuh enggak minta harta yang kita punya. Allah tuh enggak meminta keuangan yang kita miliki. Tapi Allah menciptakan kita, manusia dan jin, tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai kita dibisikin sama setan sehingga melupakan akhirat. Nah, kalau kita udah mengabaikan akhirat, itu tandanya Allah sedang tidak suka dengan kita. Idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Apabila Allah nggak suka dengan seseorang, maka Allah berikan rizki harta dari harta yang haram. Faidastaddat ghadabahu, kata apabila Allah sangat nggak suka dengan dia, maka Allah serahkannya kepada syaitan untuk menemani
menyibukkan dirinya dengan dunia melupakan akhirat, dan setan akan memberikan kemudahan segala urusan dunia, dan setan berkata Allahu Ghafurur Rahim. Iya, Allah Maha Pengampun. Kapanpun kita bertobat Allah ampuni. Tapi jangan melupakan kenikmatan dunia yang Allah berikan. Jangan sampai Allah benci kita sehingga Allah berikan rizki harta kita dari harta yang haram. Na'udzubillah min. Ya Ali, wahai Ali, ma sabara ahadun talibal haram masyian illa kana syaitanu qarinahu. Tiada seseorang yang berjalan mencari barang yang haram masyian illa kana syaitanu qarinahu, tiadalah melainkan syaitan menemaninya. Jadi kalau ada orang ngerampok nih, itu setan mendampingi tuh. Kalau ada maling di rumah kita, itu setan nemenin. Karena masa berahadun talibal haram masyian illa kana syaitan qarinahu. Tidaklah seseorang yang berjalan mencari harta yang haram melainkan setan mendampinginya. Kan pencurian itu bang bukan karena dia niat, tapi terjadinya pencurian karena sebab ada kesempatan. Nah, kesempatan itu perbuatan setan. Padahal rumah kita aman nih, ada HP geletak, rumah sepi, ada orang lewat, dia nggak niat mau maling di rumah kita. Pas dari kawanan, wah ada HP itu, setan di situ, ambil. Malaikat bilang jangan ambil, jangan. Allah, nggak ada orang ini, gua ambil aja. Nah itu qarinahu, setan menemaninya, setan mendampinginya karena ada kesempatan. Jadi jangan sampai nih setan nyumpet di dalam hati kita karena ada kesempatan hati ini lalai kepada Allah. Naudzubillah. Maka setiap berjalan, naik motor, ngapain aja itu baca doa. Karena apa? Wala raqiban illa kana radifahu. Tidaklah seseorang yang menaiki kendaraan melainkan setan memboncengnya. Kalau kita naik kendaraan tanpa menyebut asma Allah, itu di belakang kita setan. Tapi nggak kelihatan. Kalau kelihatan ngibrit kita. Nyungsep yang ada bawa motor. Maka biasain nyalain motor Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah majriha wa mursaha. Yang penting kita ingat Allah. Kalau mau panjang baca Qul Falaq, An-Nas, ayat kursi, Yasin lu baca juga. Nggak jalan-jalan yang ada kita. Minimal Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah majriha wa mursaha. Kenapa? Ketika kita melupakan menyebut asma Allah, wala raqiban, tidaklah seseorang yang naik kendaraan illa kana radifahu, melainkan setan memboncenginya. Jadi yang kita bonceng itu setan. Berarti kalau kita boncengin bini nggak baca doa, bini kita setan. Enggak. Setan berarti ada di sela-sela kita ketika kita berjalan tanpa berdoa. Biasanya bang apa-ngapain berdoa, naik motor berdoa. Bahkan wala jama'atul malan haraman illa agalau syaitan. Dan tidaklah seseorang mengumpulkan harta yang haram melainkan setan memakannya. Jadi kalau duit kita cari, harta yang kita punya dari hal-hal yang diharamkan sama Allah, berjudi misalnya, main slot. Tahu kan main slot? Iya. Main slot tuh lagi logi, jackpot dia dapatnya. Gede. Nah tuh harta itu, hartanya haram bang. Hartanya haram. Judi. Nah, ketika kita mengumpulkan harta dari jalan yang haram, akalau syaitan, maka harta itu setan yang makan. Berarti orang yang main judi nih, ngumpulin duit kejauhannya dia makan, berarti yang makan makanan itu setan. Ya. Makanya ada ulama mengatakan jangan ngasih makan
anak istri kita itu, bahkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Khawatir kalau udah mendaging, kalau udah mendarah daging nih di dalam tubuh kita, ketika kita bermunajat, berdoa itu sulit dijawab. Kalau kita belum benar-benar taubatan nasuha. Alhamdulillah sih halal mubinun jelas, haram jelas. Nah ini yang sulit subhat. Subhat itu remang-remang bang, antara halal dan haram. Nah ini kalau ulama-ulama yang apik warok, yang haram udah pasti dia tinggalin, yang subhat aja dia jauhin. Ini kan kita masih sering makan subhat, ya kan? Makanya sulit kita berdoa diijabah. Pasti Allah ijabah, tapi kalau barang makan kita nggak kita jaga, ya jauh gitu. Kalau kita mau cepat ketika kita berdoa diijabah seperti kilat menyambar, ya tinggalin barang-barang yang diharamkan, makanan-makanan yang syubhat, makanan-makanan yang diharamkan. Kenapa? Ketika kita makan dari makanan yang haram, maka setan pun makan. Ya. Wala jama'a ahadun malan haraman. Tidaklah seseorang mengumpulkan harta dari harta yang haram illa kalau syaitan, melainkan syaitan memakannya. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'. Tidaklah seseorang yang lupa mengingat asma Allah ketika berhubungan illa syarikahu, melainkan bersekutu mengikut asyaitonu, siapa syaitan, fi waladihi, pada anaknya. Wa dzalika, yang demikian itu, qaulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa syarikuhum fil amwali wal auladi wa'adahu. Jadi kalau kita mau nih yang udah berkeluarga ya, kata baginda Rasul kepada Imam Ali, wala nasiya ahadun ismallah fi ta'ala indal jima'. Tidaklah seseorang yang lupa menyebut asma Allah tatkala dia berjima. Apa sih namanya kalau bahasa ininya, berhubungan lah. Bahasa lembutnya berhubungan. Jima itu berhubungan suami istri. Nah ketika dia ingin berhubungan, lupa tuh menyebut asma Allah, maka saat itu setan ikut berhubungan fi waladihi, di dalam anaknya. Jadi setan nemenin dia. Secara zahir kita berhubungan dengan istri kita, tapi enggak didasarkan dengan doa, lupa kepada Allah, menyebut asma Allah, maka secara hakikat setan pun ikut mensetubuhi kita punya istri. Makanya diatur tuh dalam Uqulul Jin. Ada juga dalam kitab Quratul Uyun. Ada juga dalam riwayat hadis dalam Azkar An-Nawawi. Di situ diriwayatkan Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana wa quddiya bainahuma wa la dawlam yadurruhum. Nah itu doanya tuh. Doa ketika kita mau berhubungan. Agar apa? Agar setan kabur. Jadi kalau kita mau berhubungan tanpa doa, nanti setan ikut nemenin tuh. Tapi ketika kita mau berhubungan, kita baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan, maka setan pun singgah dari kamar kita ketika kita ingin berhubungan dengan baca doa. Jadi ada doanya bang, agar setan gak ngikut sama kita. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa syarrihun fil amwali wal auladi wa'adahu. Setan akan bersamanya di dalam harta dan anak-anaknya, di dalam janji mereka. Kalau kita mencari harta dengan harta yang haram, tanpa menyebut dan mengingat Allah yang memberi rezeki, dan kalau kita berhubungan tanpa membaca doa, maka anak-anak kita pun telah ditemani setan. Maka itu kenapa ketika anak lahir itu sunat tuh diazanin. Jangan ikutin orang yang sekarang bilang bid'ah.
Kenapa? Ketika anak kita lahir ke alam dunia, agar yang pertama dia dengar kalamullah, kalimat syahadat, dan juga kalimat Allahu Akbar. Agar apa? Agar ketika lahir anak kita dari diusap sama setan. Ini kadang-kadang diazanin aja tuanya masih batur, apalagi nggak diazanin, ya kan? Kalau masih tua, masih nggak mau ngaji, nggak mau sholat, berarti kecilnya lahirnya nggak diazanin itu dia. Soalnya apa? Setan ngusap mukanya. Makanya kenapa ulama kita, guru-guru kita nyuruh diazanin? Karena ada hadisnya dalam Azkaran Nawawi, diazankan kuping kanannya, dikomakan kuping kirinya, agar setan nggak ada di sekelilingnya. Orang mau jima jadi ajarin kok baca doa, biar setan nggak nemenin anaknya. Masa ketika lahir kita nggak azanin itu anak kita? Jangankan mau berhubungan, jangankan mau naik kendaraan, kadang-kadang mau makan aja kita lupa nyebut Allah, ya kan? Mau makan aja kita nggak baca doa. Gimana kita mau berkah makanan kita? Baca bang doanya. Gimana doa makan? Allahumma bima razaqtana wa qina. Mau makan baca doa, setelah makan baca doa. Gimana baca doanya? Alhamdulillahil wasalbana wajahana minat. Lirik mulut temennya ini. Yang hafal mana yang hafal? Hafalin. Agar apa? Agar kita makan gak ditemenin setan. Sebab kalau kita makan gak baca doa, itu setan ikut makan sama makanan kita, bang. Karena Rasulullah SAW jalisan. Rasulullah SAW duduk, wa rajulun yaqulu, seseorang laki-laki makan nih. Falam yusami hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun. Seorang laki-laki ini makan. Ketika makan dia nggak menyebut asma Allah, sehingga hatta lam yabqa, sehingga mau selesai itu makanan, terkecuali ada satu sisa suapan, tinggal satu suap. Dari awal makan dia nggak baca doa, terakhir tinggal sesuap. Di dalam sesuap itu falamma rafa'a ila fihi, tatkala dia angkat sesuapan itu ke mulutnya, qala, dia berkata bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tuh di dalam angkatan ini tinggal sesuap nih. Pas dia mau makan, dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Terus saat dia baca itu, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi tertawa melihatnya, tersenyum. Kemudian Nabi bersabda, mazala syaitanu yaqulu ma'ahu. Tidak berhenti setan makan bersamanya dari awal sampai setinggal sesuapan karena nggak baca doa tuh. Kata Nabi, mazala syaitanu yaqulu ma'ahu. Tidaklah berhenti setan makan bersamanya. Falamma dzakara Rasulullah istaqwa ma fi batnihi. Tatkala dia menyebut di sisa suapan itu, sisa suapan dia bilang bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tatkala itu dia menyebut asma Allah, saat itu istaqwa ma fi batnihi. Setan memuntahkan yang ada semua di dalam perutnya. Jadi kalau kita makan nggak kenyang, berarti kita makan ditemenin setan, karena nggak baca doa. Baca bang doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ambil suapan bismillah, baru makan. Kelar makan, alhamdulillah al-amana wa safana minal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb, atas nikmatmu hamba bisa makan. Itu Pak. Usahain biar berkah makanan kita. Jangan kita makan, tapi kita makan ditemenin setan, karena nggak baca doa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas mendapatkan manfaat, dan mudah-mudahan dengan
berkah majlis taklim ini. Allah tetapkan kita dalam istiqomahan. Allah maafkan kita segala kehilafan dan Allah kabul segala niat dan hajat kita. Allah ijabah segala cita-cita kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Yang dalam kesulitan Allah angkat kesulitannya. Yang dalam kebingungan Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang dalam kesusahan dalam rezeki Allah kasih gampang. Yang belum pada kerja Allah kasih kerjaan yang baik menurut Allah. Yang masih pada sekolah Allah mudahkan dalam pelajaran. Bijahi Nabi Alaihi